Selamat sore semua. Saya akan mulai dengan cerita yang mungkin teman-teman familiar juga tentang hujan, kejadian hujan. Mungkin teman-teman pernah mengalaminya di rumah atau di kantor. Dan biasanya kalau turun hujan kita akan berpikir, aduh nanti hujannya besar, drainasenya mampet. Aduh nanti hujannya besar, akan ada air sungai yang meluap. Gitu. Tapi mungkin di hari ini kita akan coba ubah perspektifnya bersama-sama bahwa air itu datang tidak untuk membuat masalah. Tapi justru dia mencari jalan pulangnya yang terkadang di kota-kota besar sekarang dia tidak menemukan jalan pulangnya. Jadi sekarang ketika turun hujan, gimana kita bisa bertanya daripada bagaimana sih cara mengusir hujan secepat-cepatnya, mengusir air secepat-cepatnya, tapi dengan bagaimana sih kita memberi tempat tinggal untuk hujan. Ini mungkin boleh ngacung ya, siapa yang pernah mengalami kejadian banjir? Mungkin di Bandung, teman-teman Bansel, Bandung Selatan. Ya kebetulan saya ini diambil live oleh saya sendiri di, mungkin tahu lebih panjang. Saya kebetulan makhluk Bandung Selatan dan ini diambil saat sebelum konvoi Persib hat-trick kemarin. Kalau teman-teman ingat jam 2 itu sempat hujan besar gitu. Durasinya hanya 1 jam. Tapi benar-benar menyebabkan banjir seperti ini. Gitu. Itu di depan rumah saya ketika keluar rumah, keluar komplek. Dan biasanya setiap sehabis turun hujan, ada diskursus tuh di media sosial atau di berita gitu ya, antara akademisi, pemangku kebijakan tentang banjir, terjadi banjir, terus banjirnya karena apa sih? Oh karena perubahan tata guna lahan, oh karena ada sampah yang ada di drainase sehingga menyumbat. Dan ini biasanya netizen juga di media sosial akan berdebat gitu ya. Oh kalau banjir ini kayaknya karena curah hujan deh. Tapi kalau banjir yang ini karena adanya perubahan tata guna lahan dan lain-lain. Karena sebenarnya banjir itu banyak bentuknya. Ada banjir yang dari luapan air sungai, mungkin teman-teman di Bandung Selatan, di Dayakolot, itu kebanyakan di sana banjirnya karena luapan air sungai. Ada juga banjir yang biasanya dialami oleh teman-teman di pesisir, di Jakarta atau di pantai utara Jawa, namanya banjir rob. Bisa juga yang tadi video saya banjir di perkotaan gitu ya, di Lui Panjang itu redundancy super kacau, suka ada sampah di sana sehingga banyak air menggenang di perkotaan. Tapi bisa juga ada banjir-banjir yang gabungan antara beberapa sebab gitu, dan itu disebut banjir gabungan. Dan Bandung itu gimana sih kondisinya? Di Bandung sendiri kita nanti mungkin dari Pak Bahtiar juga akan menjelaskan lebih lanjut gitu ya tentang kondisi Bandung. Tapi di Bandung juga berbentuk cekungan dan terkadang curah hujannya tinggi. Di beberapa tempat juga drainasenya tidak mencukupi, kadang juga tertutup oleh sampah. Dan juga ada kondisi sungai gitu. Jadi terkadang kita juga mendapat aliran air sungai dari hulu. Jadi ada beberapa kombinasi dan mungkin setiap kejadian banjirnya akan berbeda gitu ya. Bisa jadi di kejadian satu karena curah hujan yang tinggi lebih mendominasi atau di kejadian lainnya berbeda. Nah mungkin saya akan tarik ke sesuatu yang lebih dekat dengan kondisi kita sehari-hari, dengan keputusan kita sehari-hari. Tentang melihat kondisi di sekitar kita, banyak gak sih ruang untuk air tinggal ketika hujan? Kita balik ke zaman baheula, zaman dulu kala gitu ya. Di tahun 1400-an ketika mungkin di berbagai kota di Indonesia masih banyak hutan, masih banyak resapan air. Jadi ketika turun hujan, sebagian besar air akan langsung meresap ke dalam tanah. Dan hanya sedikit yang menjadi limpasan ke lingkungan. Dan seiring berjalannya waktu, kita melihat ada perubahan tata guna lahan. Misalkan di tahun 1900 ada perubahan tata guna lahan dari hutan menjadi agrikultur. Sehingga semakin sedikit air yang meresap ke dalam tanah dan semakin banyak yang melimpas. Jadi kondisi ini pun sudah membuat kondisi air hujan berbeda. Dan di masa kini tentu saja kita sudah tahu ada beton, ada perkerasan, ada gedung-gedung gitu. Dan itu sangat signifikan gitu sekarang. Hanya sedikit sekali air yang menyerap dan sebagian besar akan menjadi limpasan. Di sini kita tidak berbicara tentang pembangunan itu tidak boleh karena kita juga butuh rumah, butuh sekolah seperti itu. Tapi yang harus disadari ternyata pembangunan itu juga punya konsekuensi terhadap siklus air kita. Kalau teman-teman ingat kita dari SD belajar ada
ada hujan turun, lalu ada evaporasi membentuk awan, dan ketika hujan turun nanti akan diresap, limpasan, dan juga sisanya akan melimpas gitu. Tapi karena ada kondisi-kondisi seperti ini, semakin sedikit air yang teresap, terutama di perkotaan. Dan itu tidak hanya merusak menyebabkan banjir, tapi juga merusak siklus air kita yang kita belajar dari dulu dari SD. Nah, untuk saya sendiri pribadi, saya belajar semua hal ini tentang air hujan, tentang banjir secara formal di bangku kuliah karena kebetulan saya ada teknik lingkungan. Dan pada saat itu ada satu profesor bernama Prof. Arwin. Prof. Arwin ini selalu bercerita tentang kejadian banjir dan juga berbagai macam solusi gitu ya, beragam solusi ketika kita berbicara tentang banjir. Tapi yang saya selalu ingat adalah beliau selalu berbicara tentang sebuah konsep. Namanya konsep zero runoff. Ini zero runoff ini bahasa Inggris, tapi mungkin saya coba translate, tapi selanjutnya tetap saya pakai gitu ya, karena istilahnya memang asalnya bahasa Inggris. Zero artinya nol, dan runoff artinya limpasan. Jadi zero dan runoff itu artinya nol limpasan. Jadi konsepnya bagaimana sih ketika kita punya suatu lahan, lalu lahannya terbangun, kita tidak menyebabkan limpasan yang lebih besar sebelum lahan itu terbangun. Mungkin agak pusing, saya punya ilustrasinya, kita lihat di sebelah kiri sini. Ini bukan kuliah teman-teman, tapi semoga dipahami. Sebelum dibangun misalnya kita bisa lihat di sebelah kiri ketika ada sebuah lahan, lalu turun hujan dan hanya limpasan ke lingkungannya itu hanya 100 meter kubik. Kita bisa bilang. Lalu setelah terbangun, tentu saja kita membuat lahannya keras, kita membuat air melimpas sehingga akan ada limpasan ke lingkungan. Atau misal kita bilang utang limpasan. Nah, tapi gimana sih zero runoff ini ketika pun ada yang terbangun, kita membayar dan bertanggung jawab terhadap limpasan tersebut. Kita tahan airnya di bangunan, di gedung, misalkan kita memanen air hujan. Kita memanen air hujan di gedung sehingga limpasan-limpasannya, air hujannya tertampung dan limpasan ke lingkungannya tetap 100 meter kubik. Bisa juga dengan sumur sapan, mungkin teman-teman juga ada yang familiar dengan teknologi-teknologi tersebut. Dan ini bisa diimplementasi dengan berbagai macam hal, bisa juga dengan taman karena kita tetap membuat air itu bisa menyerap dan tidak melimpas ke lingkungan. Nah, lalu ada juga mungkin teman-teman bertanya-tanya, ini produk apa? Dari tadi dipasang gitu ya, kebetulan ini juga salah satu contoh dari penerapan zero runoff tadi. Salah satunya selain dengan sumur sapan, dengan juga kita menampung air hujan di gedung, tapi kita juga bisa, perkerasan, tapi kita membuat perkerasannya itu bisa menyerap air. Kita buat berpori. Nah, disinilah salah satu juga inovasi dari Universitas di Bandung. Ini paving block berpori dan dia bisa menyerap air 100 kali lebih cepat daripada paving block biasa. Asalnya saya mau demo tapi agak susah ya, nanti mungkin teman-teman di sini kalau mau coba kita bisa tuangkan air bersama-sama. Lalu kita bisa lihat gitu bahwa paving block ini keras, kuat, tapi dia bisa melewatkan air. Jadi bayangkan kalau dia ditaruh di bawah, ketika air hujan dia akan melewatkan airnya lalu dia akan terserap ke dalam tanah. Ini kurang lebih ilustrasinya. Dan mungkin ini hal kecil gitu ya, hanya perkerasan tapi kita buat berpori lalu air bisa masuk. Tapi ini bermakna untuk air mencari jalan pulang. Jadi ketika turun hujan kita bisa nih membuat ruang-ruang yang sudah keras itu tetap bisa memiliki kemampuan untuk menyerap air. Dan mungkin ini juga tentu saja bukan solusi tunggal gitu ya dari di kejadian banjir di Bandung. Tapi memang ini menunjukkan bahwa ada keputusan-keputusan yang sangat krusial gitu ya ketika kita membangun sebuah bangunan dan bagaimana kita harus mempunyai mindset si zero runoff ini ketika kita mau membuat perkerasan. Ya, lalu kalau teman-teman penasaran, emang udah diimplementasi di mana? Mungkin di Bandung juga teman-teman bisa melihat secara langsung ya di beberapa lokasi. Kalau teman-teman sering main ke Pet Park, atau ada beberapa masjid juga di Buah Batu, ada di Ranca Ekek, ada beberapa kantor, banyak juga di daerah atas gitu, di daerah Dago, itu kita sudah implementasi.
Nah, tentu saja karena kita berawal dari riset dan semuanya juga pasti banyak yang mempertanyakan gitu. Ada beberapa challenge tentu saja ketika kita mencoba menaikkan awareness gitu ya biar teman-teman mengerti konsep zero runoff ini. Dan biasanya orang-orang itu bertanya tentang kalau saya doang yang pasang, terus saya beli produknya atau saya pasang zero runoff, saya pasang sumur resapan, emang bakal berdampak? Pertanyaan kedua biasanya, ini bisa dihitung gak sih dampaknya? Bisa dihitung gak sih berapa air hujan yang saya coba konservasi ke dalam tanah? Dan yang ketiga biasanya, ini harus kolaborasi ya sama pemerintah biar banyak yang pakai. Jadi biasanya di seputar itu gitu pertanyaannya. Dan jawabannya yang saya doang yang masang apakah berdampak? Ya dan tidak gitu ya. Tentu saja ketika saya pasang di rumah gitu itu akan berdampak karena saya akan turut berkontribusi untuk konservasi air di rumah. Tapi tentu saja akan lebih berdampak kalau satu kawasan misalkan itu berimplementasi untuk zero runoff-nya. Bisa dihitung gak dampaknya, kita sudah riset juga dengan teman-teman ITB untuk dampaknya dan metodologinya juga dan kolaborasi dengan pemerintah. Yes, kita juga sedang mengusahakan ke sana, tapi secara paralel pun kita berusaha mengedukasi masyarakat gitu tentang konsep banjir, zero runoff ini dan juga air di perkotaan. Dan lalu juga karena kita berangkat dari riset, kita selalu meriset lagi gitu ya. Di sini kita pernah berkolaborasi juga dengan DKI Jakarta untuk melihat jika DKI Jakarta semuanya implementasi konsep zero runoff, seperti apa dampaknya gitu. Jadi teman-teman pemangku kebijakan pun bisa melihat dampaknya ini secara spasial. Dan yang kedua kita juga pernah riset kembali dengan ITB gitu. Bagaimana sih ketika saat turun hujan berapa air yang bisa meresap ke dalam tanah gitu. Itu ada di riset kami yang kedua dan ternyata di setiap kondisi hujan air itu dapat resap sampai 80%. Jadi bayangkan setiap turun hujan, daripada airnya mengalir ke limpasan, ternyata kita bisa meresap 80% airnya sehingga bisa terkonservasi lagi. Dan juga kita pernah mengukur, ini fun fact juga, ternyata pore block juga bisa, paving block berpori atau zero runoff, itu bisa mengurangi suhu di perkotaan. Jadi kalau teman-teman tahu kita ada kenaikan suhu karena climate change gitu ya. Kita pernah mengukur ada 3 permukaan, paving block berpori, paving block biasa, lalu aspal. Dan ada perbedaan suhu signifikan di sana untuk dampak dari paving block berpori sendiri. Dan yang terakhir ini saya mencoba ini ya, walk the talk ya, tidak hanya talk the talk karena saya biasanya cuap-cuap nih tentang produk gitu. Tapi masa saya nggak pasang di rumah sendiri? Saya pasang di rumah sendiri dan terbukti gitu ya sangat satisfying ketika melihat ketika turun hujan, saya bisa melihat sendiri airnya langsung teresap ke dalam tanah. Dan juga ternyata ada manfaat lain. Ternyata kalau saya sedang menyiram tanaman, bukan saya, mbak saya di rumah, sedang menyiram tanaman atau menyiram mobil, ternyata air yang kelebihan itu biasanya kita dari selang ya, itu tidak melimpas ke lingkungan, tapi juga langsung terserap lewat paving block berpori ini gitu. Jadi lumayan satisfying juga melihat konsep zero runoff diterapkan di rumah, dan ternyata itu sangat dekat gitu dengan kehidupan kita sehari-hari. Boleh next? Ya. Dan konsep-konsep ini itu di secara global berkembang dengan konsep sponge city atau kota sponge. Kalau teman-teman tahu sponge ketika misalkan ada air, sponge itu akan menahan lalu melepas pelan-pelan gitu ya dan juga meresapkan sebagian. Nah, bagaimana sih sekarang kota tangguh juga, resilient city gitu ya, kota yang tangguh iklim didefinisikan sebagai kota yang bisa menyerap air. Jadi di sini sedang berkembang gitu dan harapannya banyak diimplementasi juga di berbagai negara. Tapi sekarang yang benar-benar sedang implementasi secara masif itu di Cina, banyak juga kota-kota yang menjadi pilot project gitu untuk implementasi dari Sponge City ini. Jadi sebenarnya Kota Bandung sendiri tidak bisa langsung tangguh gitu ya, hanya dengan satu produk saja, atau dengan satu proyek saja, atau juga dengan satu kebijakan saja. Semuanya harus terintegrasi dari hulu ke hilir, bahkan dari pemangku kebijakan sampai dari keputusan sehari-hari. Dan ada perubahan yang dapat dimulai dari ruang-ruang kecil yang kita kelola sehari-hari. Seperti tadi saya di rumah sendiri, di sekolah, atau di kantor, atau di parkiran.
Dan juga mungkin bisa dengan pertanyaan sederhana saat hujan turun, setiap hujan turun yang bisa kita mulai tanyakan. Apakah ruang ini sudah memberi kesempatan air untuk tinggal? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.